Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Masih dalam bab pentingnya ikhlas dan bahayanya riya. Langsung aja kita ke dalam pembahasan. Masih kita dalam mengutip di dalam kitab Majmu'. Pada baris yang paling atas akan kita bacakan ya kata per kata. Langsung aja kita baca. Waqad su'ila Sufyan bin Uyainati, dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau ditanya anil malaikati, mengenai malaikat. Kaifa taktubu, bagaimana malaikat menulis, mahamma, apa-apa yang diinginkan, bihin abada, oleh seseorang hamba, walam maluhu, akan tetapi seorang hamba tersebut belum melakukan perbuatannya. Artinya gini, jadi Sufyan bin Uyainah itu ditanya bagaimana para malaikat itu menghadapi atau menulis ketika ada seorang hamba yang dia punya keinginan, tapi keinginannya itu belum terrealisasikan atau belum dilakuin perbuatannya. Faqala, maka berkata Sufyan bin Uyainah, itu yang di baris kedua, pada baris kedua. Faqala, maka berkata Sufyan bin Uyainah, al malakani al katibani, dua malaikat yang menulis itu, alaihimus salatu wassalam, yaitu kepada keduanya salawat serta salam, la ya'lamanil ghaiba, mereka berdua, para malaikat tersebut tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi di sini catatan yang penting bahwasanya malaikat juga sama, tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian kita lanjut. Walakinna, akan tetapi, idza hamal abda, apabila seorang hamba berkeinginan, bihasanatin, dengan keinginan yang baik, faqad fahaminhu, maka sungguh tercium dari orang tersebut, raihatul miski, yaitu wangi minyak misik. Faya alamani, maka kedua malaikat tersebut mengetahui, annahu, bahwasanya orang tersebut, qad hamman hasanati, sungguh ingin melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, idza hammal abadi, apabila seorang hamba menginginkan perbuatan buruk, bisaiati, perbuatan buruk, fahaminhu, maka tercium dari orang tersebut, raihatal natan, tercium bau busuk daripada orang yang ingin melakukan perbuatan buruk. Jadi malaikat itu udah nyium tubuhnya, oh ini bau busuk, berarti ini orang ini mau ngelakuin perbuatan buruk. Oh ini bau minyak misik, oh berarti orang ini ingin melakukan perbuatan baik, walaupun perbuatannya itu belum dilakuin. Nah jadi malaikat itu cuma sekedar tahu itunya doang, dari ciri wanginya doang. Kalau wanginya enak, ya berarti ini orang mau lakuin baik. Kalau wanginya busuk, berarti orang ini pengen lakuin suatu perbuatan buruk. Kemudian kita lanjut baris yang atas ya, ini baris yang atas. Faya anamani, maka kedua malaikat tersebut tahu, anahu qad hamasaiat, orang tersebut ingin melakukan perbuatan buruk. Qultu, aku katakan, ini perkataannya Imam Sya'rani,
mengenai permasalahan yang di atas. Wa la'allal muradu bil hammi, yang dimaksud dengan keinginan huna di sini al azmu, itu keinginan musammamu, yaitu keinginan seseorang musammamu liwafiqan ahadis, yang sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis, waqaid syar'iyyati, dan yang dijelaskan di dalam kaidah syar'iyyah. Wallahu a'lam, dan bahwasanya Allah yang lebih mengetahui. Tanbihul Muqtarin, di dalam ini dikutip dalam kitab Tanbihul Muqtarin karya Imam Syarani. Jadi kutipan yang tadi itu dikutip dari kitab tersebut. Jadi di sini mah Imam Syarani cuma menambahkan doang, maksudnya keinginan tersebut ya keinginan seseorang gitu, hanya memperjelas doang. Kemudian kita lanjut baca lagi. Masih dalam baris yang paling atas. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar alaina, kepada kami itu para sahabat Nabi maksudnya, sallallahu alaihi wasallam, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Wa nahnu natadzakaru al-masiha ad-dajjal. Jadi kami sedang lagi kongkok lah bahasanya, lagi ngobrol-ngobrol mengenai Dajjal, Masihud Dajjal, mengenai Dajjal. Kemudian Rasulullah keluar menghampiri kami, kata sahabat. Faqala, maka berkata, baris atas ya, pojok kiri atas. Faqala, berkata Rasulullah, ala ukhbirukum, akan aku beritahukan kepada kalian, bima, dengan sesuatu, dengan perkara, huwa akhwafu alaikum, yaitu dengan sesuatu yang aku takutkan untuk kalian, indi, di sisiku, minal masihid dajjal, daripada ketakutannya kalian terhadap Dajjal. Jadi Rasulullah ingin memberitahukan, nih ada nih perkara yang lebih mengkhawatirkan lagi, lebih ngeri lagi daripada perkara Dajjal yang sedang kalian bicarakan itu. Tentu Dajjal itu perkara yang besar, berat. Bahkan Dajjal itu fitnahnya itu besar, sampai kita itu setiap kali habis tasyahud akhir, kita selalu memohon perlindungan daripada fitnah Dajjal, karena Dajjal ini bahaya ya, sangat berbahaya. Bahkan kita dianjurkan menghafal ya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi agar terhindar daripada Dajjal, fitnah Dajjal, karena fitnahnya luar biasa. Nah tapi kata Rasulullah itu ada lagi yang lebih parah, lebih berat lagi, yang beliau lebih khawatirkan lagi daripada fitnah Dajjal atau daripada Dajjalnya tersebut. Kemudian kita lihat lagi baris kedua dari atas. Qala qulna, kemudian berkata kami, bala, iya Rasulullah, kami pengen tahu informasi itu, pengen tahu apa sih yang paling ditakutin itu. Kemudian faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafiyu, yaitu syirik yang tersembunyi. An yaqumar rajulu, yaitu berdirinya seorang laki-laki, yusolli, yang dia tuh melakukan sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia memperindah sholatnya, limayaro, agar dia dilihat, min nazari rajulin, agar dia dilihat oleh orang-orang. Nah ini maksudnya apa? Yang dimaksud di sini yaitu adalah orang yang riya dalam ibadahnya. Yaquma rajul yusolli, yang dimana dia itu melakukan sholat, kemudian dia itu memperindah sholatnya,
tapi tujuannya itu untuk dilihat orang. Nah ini yang lebih berbahaya. Justru ini yang lebih berbahaya. Harus lebih kita waspadai. Karena ini kaitannya itu nggak terkait dengan waktu. Berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu dia itu dikaitkannya dengan waktu, nanti akhir zaman. Sedangkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang ria ini, kapanpun waktunya itu pasti ada orang-orang seperti ini. Bahkan kita pun selalu didatangi dengan yang namanya ria. Bahkan setiap hari itu kita didatangi dengan ria. Kita mau ibadah, tiba-tiba ada rasa ria di dalam hati kita. Jadi dia tuh nggak nunggu waktu malam, nggak nunggu waktu siang, nggak nunggu waktu sore. Ya ria tuh datang terus itu di waktu siang kayak, mau di waktu sore kayak, mau di waktu malam kayak, mau di waktu ibadahnya, mau di waktu subuh kayak, tetap aja tuh dia datang terus. Nah ini kan berbahaya. Bahkan bahayanya itu juga akan menghancurkan pahala kita. Kita yang harusnya dapat pahala gara-gara si ria jadi kagak dapat pahala. Nah, ini bahaya ini. Dan kita menyangkanya kita dapat pahala, padahal nggak dapat pahala. Udah lanjut lagi pada baris yang kedua ya, dari atas, yang wa'an Abi Abdullah, dari Abi Abdullah Sufyan bin Sa'idi Ats-Tsauri. Jadi ini dari Imam Ats-Tsauri rahimahullahu. Semoga Allah merahmati beliau. Nah inilah pentingnya baca kitab ya. Kita selalu mendoakan para ulama agar kita juga mendapatkan keberkahan dari para ulama rahimahullah. Dari Imam Ats-Tsauri, semoga Allah merahmati beliau. Nah, itu kan mendoakan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Rasulullah disebut, kita mengucapkan sholawat. Itu setiap baca kitab tuh begitu. Ini fadilahnya kita baca kitab. Keutamaan orang yang baca buku atau baca kitab ya itu ya. Qala berkata, masih lanjut dalam baris yang paling atas. Qala berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyaddu, tidak ada sesuatu yang paling ribet bagiku, paling susah, paling sulit, asyaddu alayya bagiku, min niyati, daripada mengurusi niatku katanya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit daripada memperbaiki niatnya. Anaha, bahwasanya niat tersebut taqalluba alayya, sering berubah-ubah. Jadi kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, tidak ada sesuatu yang paling sulit dibandingkan memperbaiki niat, yang dimana itu niat itu sering berubah-ubah setiap waktunya, atau setiap detiknya, atau setiap menitnya. Nah itu tuh susah untuk mengkonsistenkan, untuk meluruskan niat itu dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Jadi contoh, kita emang sih betul niatnya itu udah ikhlas karena Allah di awal sholat ya. Jadi kita mau sholat, niatnya kita perbaiki dulu. Nah tapi ntar tuh di pertengahan sholat atau di rakaat yang ketiga, itu kan si ria datang lagi tuh, niatnya ntar bisa berubah lagi tuh. Nah itu tuh ribet itu kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu. Makanya kalau kata Imam Syekh Mursyidina Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ikhlaslah engkau, artinya dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Orang yang hebat itu adalah orang yang itu, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ikhlasnya jangan di depan doang, tapi ikhlas juga sampai akhir sholat. Jadi dari awal sholat kita ikhlas, niatnya benar. Terus gimana caranya menjaga ikhlas itu tetap selalu dalam konsistennya dia sampai akhir sholat. Nah itu baru tuh afdol. Emang ada orang yang niatnya itu bagus, tapi pas sebelum ngelakuin ibadah, tapi ntar pas di pertengahan kadang niatnya berubah, malah jadi ria. Atau pas di terakhir berubah lagi, malah jadi ria. Itu berat itu ya, menjaga ikhlas, menjaga niat benar dari awal ibadah sampai akhir ibadah, itu berat itu ya.
Nah, itu sebagaimana yang dikatakan Syedi Syekh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Kata beliau itu ya begitu. Kalau bisa tuh ikhlas tuh yang kayak gitu tuh. Itu lebih berat lagi itu ya. Mungkin kebanyakan kita mah ya di awalnya doang. Terpas di pertengahan sholat mah ya tahu dah. Tapi kita gimana caranya mengusahakan ya, niat kita benar dari awal sampai akhir ibadah. Nah, itu baru afdol. Kemudian lanjut lagi pada baris yang atas, waqad qila, dan dikatakan li Zunnun al-Misri, dikatakan kepada Imam Zunnun al-Misri rahimahullahu taala. Beliau adalah ulama besar ya. Jadi beliau ditanya, dikatakan mata ya'lamul abda, kapan seseorang anahu minal mukhlisin, kapan seseorang itu dikatakan orang yang melakukan ibadah secara ikhlas, atau kapan seseorang itu dikatakan orang yang ikhlas. Faqala, maka berkata Imam Zunnun al-Misri, ini di baris paling atas ya, mata yakunul abdan mukhlison. Faqala, maka berkata Imam Zunnun al-Misri, idza sara khuluqihi, apabila perilakunya dia kakhuluqi radi'i, seperti perilaku bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. La yubali man madahahu, dia tidak peduli man madahahu, kepada orang yang memuji-mujinya dia. Au zimmahu, atau orang yang meledek dia, menghina-hina dia, mencaci maki dia. Jadi kalau ditanya gitu, kapan orang bisa dikatakan orangnya ikhlas, yaitu ketika perilakunya itu seperti perilaku bayi yang sedang disusui oleh ibunya, yang dimana bayi itu seumpamanya ketika lagi disusuin nggak peduli dia orang yang memuji dia atau orang yang menghina dia, dijelek-jelekin tuh si bayinya, dikata-katain, kan bayi itu nggak peduli. Nah begitu pula orang yang ikhlas, ketika dipuji juga nggak terbang, dihina juga kagak bakal jatuh runtuh. Nah itu ciri-ciri orang ikhlas tuh ketika perilakunya seperti perilaku bayi yang sedang disusui, nggak peduli ya orang yang muji maupun orang yang menghina dia. Nah ini kata Zunnun al-Misri, ciri-ciri orang yang ikhlas itu seperti itu. Kemudian itu dikutip dalam kitab Tanbihul Muqtarin ya. Kemudian selanjutnya baris yang atas ya, wa kana Ibrahim At-Taimi, bahwasanya seorang ulama besar namanya Ibrahim At-Taimi, yalbisu labisal fityan, beliau sering menggunakan pakaian seperti pakaian anak-anak muda. Fakana la ya'rifuhu, maka tidak ada yang mengenali dia, padahal beliau ulama besar, sampai kagak ada yang mengenali beliau. Ahadan, seseorang pun, annahu minal ulama, ahadun, tidak ada yang mengenal dia seseorang pun, annahu, bahwasanya Ibrahim Taimiyu itu minal ulama, termasuk ulama yang besar, illa ashabihi, kecuali para murid-muridnya atau para sahabatnya. Nah ini ulama dulu ini ya, tawadu ini namanya ya, agar mereka itu tidak agar menjaga hati yang pertama kan. Karena kan kalau misal pakai pakaian besar begitu kan kadang-kadang dipuji orang, diini orang, takutnya ujub, kagum dalam diri sendiri, merasa besar. Makanya beliau menggunakan pakaian seperti pakaian anak muda itu ya dalam rangka itu, ketawaduan beliau itu, dan ingin berbaur dengan orang-orang. Dan dakwah juga lebih fleksibel ya, artinya kita bukan mengkritik orang yang itu, artinya ada orang tuh yang metode dakwanya itu menggunakan pakaian yang biasa atau ini, itu biar dakwanya lebih fleksibel, lebih mudah, biar nggak terlalu kaku. Jadi kan kalau orang biasa kan ketika melihat orang pakainya sorban, pakai ini, pakai gamisnya iya, pakai ininya iya,
takutnya agak segan tuh mau nanya apa, nggak enak itu ya. Cuma kan kalau misalnya ada sebagian ulama juga yang pakainya biasa aja, ini biasa aja, seperti anak muda bahkan ya berpakainya, agar dakwanya lebih fleksibel ya. Bukan kadang-kadang ikut komunitas ya, seperti komunitas Vespa, ada seorang Habib tuh ya di daerah Tegal salah itu. Beliau itu ya begitu, dakwanya itu ya bareng-bareng anak-anak itu di jalan itu, dan itu dakwah beliau itu. Nah, kita juga nggak bisa mengingkari ya, karena para wali songo juga dulu begitu. Bahkan Sunan Kalijaga itu pakai gamelan, pakai ini. Tapi beliau itu ya begitu, agar lebih fleksibel, lebih berbaur. Sampailah Islam itu tersebar di Indonesia. Kemudian lanjut. Di sini terdapat lagi perkataan di baris yang kedua ya, dari atas. Jadi dari atas baris kedua, wa kana yaqulu, bahwasanya beliau berkata, al-mukhlis, yaitu orang yang ikhlas, man yaktumu hasanatihi, yaitu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya, hasanatuhu, yaitu kebaikannya, kama yaktumu sayi'atuhu. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya, kama sebagaimana yaktumu sayi'atuhu, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Orang kan kalau keburukan itu kan malu diumbar-umbar, tapi giliran kebaikan mau diumbar-umbar. Saya tahajud semalam, saya kemarin baca Al-Quran, kemarin saya baca wirid sampai ribuan. Nah tapi kalau orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Itu orang yang ikhlas ya, sebagaimana beliau ini Imam Ibrahim At-Taimi, beliau menggunakan pakaian biasa, menyembunyikan kebaikannya, padahal mau orangnya, padahal beliau itu ahli wirid, bahkan ulama besar, orang yang besar, tapi beliau itu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana beliau menyembunyikan keburukannya gitu. Kita juga sama begitu ya, artinya ini lanjutan yang atas juga masuk ya, masih ada kaitannya gitu, alasan kenapa beliau seperti itu. Kemudian selanjutnya di baris yang kedua dari atas, waqad mar Abu Amamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, yauban, pada suatu hari beliau lewat, Abu Umamah lewat pada suatu hari, ala syakhs, melewati seseorang, sajidan, yang dimana orang tersebut itu lagi sujud ya. Jadi ketika beliau melewati seseorangnya itu lagi sujud, wa huwa yabki, dan orang tersebut keadaannya itu sedang nangis di dalam sujudnya. Faqala, maka berkata, maka beliau berkata kepada orang tersebut, ni'ma hadza, sebaik-baiknya ini ya, bagusnya mah ini, laukana fi baituka, bagusnya mah itu kalau dilakuin di rumahmu, haitsu la yarakan nas, yang sekiranya tidak dilihat manusia. Nah dia nangis di masjid ya, atau di tempat yang umum. Kata beliau ya lebih bagusnya di tempat yang di rumahmu aja, yang tidak dilihat orang. Takutnya kenapa? Nanti ntar terkena penyakit riya kalau dilakuinnya di tempat umum. Maka kata beliau bagusnya ini kalau dilakuinnya di rumahmu saja, yang sekiranya tidak dilihat orang. Kemudian di sini kita lanjut lagi baris kedua. Wa kana Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala yaqul, bahwasanya Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala beliau berkata, semoga Allah merahmati beliau, yaqulu, Yusuf bin Asbat berkata, Allahu ta'ala, Allah mewahyukan, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ila nabi minan anbiya, seorang nabi dari kalangan para nabi,
alaihimus salatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat serta salam kepada para nabi-nabi. Jadi Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan-kalangan para nabi. Apa yang Allah wahyukan kepada nabi tersebut? Nah ini yang baris kedua tuh. Kul liqaumika, katakanlah kepada kaummu, yakhfu a'malahum, sembunyikanlah amal-amalan kalian, anil khalqi, dari pandangan makhluk. Sembunyikanlah amal-amalan kebaikan kalian dari pandangan makhluk. Wa ana azharaha lahum, karena yang akan menampakkan keikhlasan kalian nanti aku di hadapan para orang-orang itu. Nah jadi begini, orang yang ikhlas itu gak perlu diumbar-umbar, karena Allah yang akan menampakkan di hadapan makhluknya itu bahwasanya hamba ini ikhlas, tanpa perlu kita itu cari sensasi dengan amal-amalan kita. Gak perlu seperti itu, nanti Allah yang akan menampakkan keikhlasan kita. Jadi orang ikhlas itu ya begitu ya, kata beliau. Ini kita dapat pelajaran, sembunyikanlah amal-amalan kebaikan kalian, karena Allah lah yang akan menampakkan amal-amalan kalian di hadapan manusia. Kemudian selanjutnya, la bisa Daud at-Ta'i, ini di baris yang kedua dari atas. La bisa Daud at-Ta'i, seorang ulama besar, Daud at-Ta'i, beliau la bisa menggunakan saubahu, yaitu menggunakan pakaiannya makluban, dalam keadaan terbalik. Jadi beliau menggunakan pakaiannya itu kebalik, marotan, pada suatu hari. Pernah satu kali itu beliau pakai pakaian kebalik. Faqalu lahu, maka orang-orang berkata kepada Imam Daud at-Ta'i, ala tagoyuruhu, tidaklah, oi Imam Daud at-Ta'i, itu kenapa nggak lu balikin aja pakaiannya, itu pakaiannya kebalik katanya. Jadi orang-orang tuh komentar, itu komen, ala tagoyuruhu, tidakkah engkau membalikkan bajumu agar jadi normal lagi bajunya. Faqala, maka berkata Imam Daud at-Ta'i kepada orang-orang yang tadi komentarin beliau, ini labistuhu lillah, sesungguhnya aku menggunakan pakaian secara terbalik ini lillah, karena Allah. Fala ughayyiruhu, maka aku tidak mau mengubahnya, maka aku tidak mau membenerin pakaiannya. Karena beliau menggunakan pakaian tersebut bukan cari sensasi. Beliau itu memakai pakaian seperti itu secara terbalik itu ya emang karena Allah, lillahi ta'ala. Nah begitulah para aulia-aulia Allah, mereka itu tidak mau melakukan aktivitas kecuali karena kalau Allah ridho. Mereka tidak mau mendahului kehendaknya Allah, irodahnya Allah. Ya seperti mursyiduna, yaitu Habib Muhammad Lutfi. Beliau itu yang sebagaimana diceritakan Abu Ya'uci Turtusi, Cilongok, Tangerang, itu beliau itu Abu Ya'uci itu menceritakan bahwasanya Habib Lutfi itu ketika mau melaksanakan umroh, akhirnya beliau itu tiba-tiba mendadak nggak jadi. Ditanya sama Abu Ya'uci, loh Bib kok kagak jadi, ini travelnya udah siap, ininya udah siap, segala-galanya udah siap gitu, kenapa nggak jadi Bib? Allah belum ngizinin Habib Lutfi untuk berangkat umroh atau haji. Nah coba kita lihat tuh para ulama dahulu. Atau anaknya Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki, ketika Abu Ya Uci minta untuk beliau datang ke Indonesia, soalnya kan bapaknya kan sering ke Indonesia. Nah kemudian Abu Ya Uci ngajak anaknya Abu Ya Sayyid itu minta berkunjung ke Indonesia. Terus kata anaknya Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki itu, beliau apa berkata, sebenarnya saya pengen ke Indonesia, cuma saya izin kepada Nabi Muhammad, beliau belum mengizinkan saya untuk pergi. Nah begitulah para ulama-ulama terdahulu, mereka itu melakukan suatu perbuatan bukan karena keinginannya. Mereka itu gak mau. Ketika mereka melakukan itu karena nafsunya atau keinginannya,
Takutnya tuh Allah nggak ridho dengan perbuatannya. Mereka aja izinnya itu kepada siapa? Para waliullah, izinnya ke Nabi Muhammad, izinnya ke Allah. Nah itulah orang-orang yang telah mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya karena manusia apa? Nggak punya daya dan kekuatan. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan kesana kemari, itu ya karena Allah. Nah itulah para wali, wali-waliullah. Mereka mengamalkan la haula wala quwata. Berbeda sama kita wah ini kalau bukan saya yang iniin nggak bakal bisa, kalau nggak saya iniin nggak mungkin terselesaikan nih masalah. Nah, itu namanya sombong, itu merasa dirinya itu punya kekuatan, atau dia meyakini ada kekuatan kehendak selain kehendak Allah, yaitu kehendaknya dia tuh. Makanya dia berkata seperti itu kan, seolah-olah itu ada kekuatan selain kekuatan Allah, yaitu kekuatannya dia tuh. Ini bahaya ini ya, tauhid ini urusannya. Ketika dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah, apa yang ada di manusia maupun makhluk di muka bumi ini ya, itu atas kehendak Allah semua, nggak ada yang dari kehendak dirinya atau siapapun ya. Bahkan kita pun bisa berbicara seperti ini, seperti sekarang nih ya, itu karena Allah, karena kehendaknya Allah, karena bilahnya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya ini nggak bakal mampu berucap seperti ini kecuali billahi, kecuali dengan atas kekuatan Allah, dengan bantuan Allah. Nah begitu pula Imam Daud An-Tha'i, beliau itu menggunakan pakaian itu bukan cari sensasi, bukan. Makanya ketika orang itu ngomong, tidakkah engkau membalikan pakaianmu, maksudnya tidakkah engkau dibenerin tuh pakaiannya. Terus kata Imam Daud An-Tha'i apa? Inni labistuhu lillah, sesungguhnya aku menggunakan pakaian seperti ini, secara terbalik seperti ini, bukan karena apapun, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya, tapi lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ughayyiruhu, dan aku tidak mau mengubahnya. Karena kalau aku ubahnya berarti saya ngikutin makhluk dong. Ngapain saya ngikutin makhluk? Orang saya benar-benar menggunakan pakaian seperti ini karena Allah ridho. Ngapain saya ngikutin pendapat kalian? Kalian kan makhluk. Maksudnya orang-orang yang komentarin